Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau mengurai satu ketegangan yang klasik banget di dunia kerja, di bisnis juga. Ini kita ambil dari bab 31 buku The Road Less Stupid. Judulnya aja udah bikin mikir, sistem versus fleksibilitas. Iya, betul. Anda kan pasti sering banget ya dengar nasihat, sistematisasi aja semuanya, biar bisnis jalan sendiri, gitu kan? Iya, efisiensi, otomatisasi. Kedengarnya bagus banget. Tapi pertanyaannya, apa iya itu selalu jadi jawaban terbaik? Nah, ini yang mau kita gali lebih dalam. Memang. Ide sistem yang sempurna itu sangat menarik ya. Apalagi kalau tujuannya efisiensi. Tapi ya itu, buku ini ngingetin kita. Pendekatan zaman revolusi industri dulu, yang oke buat tugas repetitif, lingkungan stabil, itu belum tentu relevan sekarang. Apalagi di dunia yang, berubahnya cepet banget. Apalagi kalau udah menyangkut interaksi sama manusia ya, sama pelanggan gitu. Nah, persis, itu dia poinnya. Terus pertanyaannya, jadi, kapan nih sistem yang niatnya bantu, malah jadi batu sandungan? Kapan malah menghambat? Dan bab 31 ini argumennya lumayan keras loh. Katanya terlalu cinta sama sistem itu bisa bahaya. Bahaya ya? Iya, sistem memang bagus buat konsistensi, nggak salah. Tapi hati-hati, itu bisa jadi kayak, ilusi rasa aman aja. Ilusi. Terus muncul mentalitas kaku. Ya pokoknya di sini caranya begini, titik. Nggak bisa diganggu-gugat. Wah, itu bisa mematikan adaptasi dong ya? Banget. Padahal, ya penulisnya juga nekenin, perubahan itu kan satu-satunya yang pasti di dunia ini. Kalau kaku, ya wassalam. Dan buku ini ngasih contoh yang cukup jelas ya, misalnya institusi yang sistemnya rumit banget, kayak beberapa lembaga pemerintah atau mungkin maskapai besar. Oh iya, sering kita alami itu. Nah, itu kan sering bikin frustrasi kan? Kenapa coba? Ya karena seringkali aturannya jadi lebih penting daripada hasilnya, atau lebih penting dari kebutuhan pelanggan. Jadi kayak terpaku sama buku manual gitu ya? Pokoknya ikutin aturan. Betul, fokusnya ke manual, kebijakan, bukan keunggulan atau solusi buat pelanggan. Nah, ini nih, ada satu bagian yang menurut saya nantang banget, pemikiran umum. Sering kan kita dengar, contoh sukses sistem ekstrim itu McDonald's. Iya, selalu tuh contohnya. Tapi penulisnya ngingetin, hati-hati sama jebakan logika. Dia bilang, korelasi itu bukan sebab akibat. Maksudnya? Ya, cuma karena McDonald's itu sukses dan dia punya sistem yang kuat banget, bukan berarti otomatis sistem itulah penyebab utama kesuksesannya. Bisa jadi ada faktor lain kan? Oh, oke. Paham. Ada analogi lucu, tapi kena banget di buku ini. Ini bunyinya. Tuhan adalah cinta. Cinta itu buta. Roy Charles itu buta. Terus? Tapi itu nggak menjadikan Ray Charles sebagai Tuhan. Gitu katanya. Jadi, cuma niru sistem McDonald's mentah-mentah, ya belum tentu bikin Anda sukses kayak McDonald's juga. Wah, dalam juga ya analoginya. Bikin mikir. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda yang dengerin juga. Jangan-jangan di bisnis atau kerjaan Anda ada logika korelasi yang salah kaprah kayak gitu juga. Menarik. Dan penulisnya lalu membandingkan ini dengan cara kerja tim juara olahraga atau perusahaan teknologi yang inovatif. Sebut aja Google atau Apple gitu ya. Gimana tuh bedanya? Fokus mereka itu bukan nyari sistem suku cadang yang orangnya bisa diganti-ganti seenaknya. Justru sebaliknya, mereka investasi besar-besaran buat rekrut dan nahan orang-orang paling hebat, talenta terbaik yang sering disebut A-player itu. Oh, jadi fokusnya di orangnya ya, bukan di sistemnya semata. Betul. Filosofi besarnya itu, orang-orang hebat inilah yang bawa keunggulan, yang bikin terobosan. Bukan cuma sekedar ngikutin prosedur baku. Mereka bangun budaya keunggulan, bukan cuma budaya aturan. Masuk akal sih. Terus ada lagi nih, konsekuensi lain kalau sistem terlalu berlebihan, terlalu kaku. Apa tuh? Semangat tim, fleksibilitas organisasi, itu bisa terkuras habis. Bisa jadi lemes gitu organisasinya. Waduh, buku ini sampai nanya gini, agak pedes sih. Bagaimana Anda bisa kasih layanan yang luar biasa kalau Anda nggak bersedia bikin pengecualian sama sekali? Pertanyaan bagus. Coba deh, kita renungkan bareng. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah berharap jadi pengecualian dari aturan-aturan kaku yang kadang rasanya, nggak relevan atau nggak masuk akal gitu? Iya juga ya.
Sering banget kita pengen diperlakukan khusus sesuai situasi. Nah, ini kayaknya membawa kita ke inti persoalan yang diangkat bab 31 ini ya. Jadi intinya sih, gunakan sistem itu secara bijak. Sebagai alat bantu gitu ya? Persis. Sebagai alat bantu bukan sebagai tujuan akhir atau pengganti mikir kritis. Makanya penting buat terus nanya ke diri sendiri. Ini menurut penulis ya. Di bagian mana nih? Sistem malah bikin kita nggak fokus sama pelanggan. Atau di mana sistem malah bikin kita jadi malas belajar dan adaptasi. Dan yang paling penting mungkin, di mana justru fleksibilitas, kemauan untuk bikin pengecualian itu, malah jadi kunci. Nah itu dia, kunci menuju hasil terbaik, pelayanan terbaik. Jadi kesimpulannya apa nih buat Anda yang lagi dengerin? Ya sederhananya gini, sistem itu alat yang berguna, penting, tapi pada tempatnya, bukan jawaban buat segalanya. Betul. Kalau terlalu bergantung sama sistem, seperti peringatan di bab 31 ini, wah, hati-hati. Itu bisa mematikan inovasi, kelincahan, dan mungkin roh atau semangat yang bikin pekerjaan atau bisnis Anda itu spesial dan berhasil. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada bahan renungan yang bisa dibawa pulang. Apa tuh? Coba deh, Anda identifikasi di area mana dalam pekerjaan atau bisnis Anda saat ini, kalau Anda bikin sebuah pengecualian, itu bukan berarti sistemnya lemah atau gagal. Tapi justru itu adalah demonstrasi kelincahan Anda, kecerdasan Anda membaca situasi, dan justru jadi kunci untuk ngasih yang terbaik buat pelanggan atau buat mencapai tujuan. Pikirkan deh soal itu.